Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah semata. Salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu kita mengharap, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, hadis ini kami ambil dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, Tabrani, dan Al-Hakim. Hadis itu yang berbunyi dari Abu Umamah Al-Bahili, dirinya mendengar bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ini memegang kedua lenganku. Lalu diriku, kata Rasulullah, dibawa ke tempat, ke sebuah gunung. Pada waktu sampai ke tempat gunung, lalu dua laki-laki tersebut berkata, naiklah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, beliau menjawab, aku tidak mampu untuk naik. Aku tidak mampu, kata beliau. Lalu kedua orang tersebut berkata, kami akan membantumu supaya engkau mudah untuk menaikinya. Maka Nabi kita Muhammad SAW naik ke gunung. Pada waktu pertengahan gunung, pada waktu beliau di tengah gunung, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara yang amat keras. Sesudah itu beliau melihat sekelompok orang yang tergantung, lalu beliau melihat mulut mereka sobek dan mengeluarkan darah. Melihat hal itu, maka Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada dua laki-laki tersebut, siapakah mereka? Kata beliau,
Dua orang tersebut menjawab, itulah orang-orang yang berbuka puasa belum waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya sekelompok orang-orang tersebut tidak berpuasa. Inilah balasan ganjaran bagi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Mereka meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, maka mereka akan mendapatkan balasan seperti ini. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maqama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, barang siapa mengerjakan salat tarawih atau qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hendak menyampaikan keutamaan salat sunnah witir. Sebelum saya menyampaikan hadis keutamaan salat sunnah witir, ada hal yang hendak kami sampaikan. Yang pertama yaitu waktu. Kapan mengerjakan salat witir? Kapan waktunya? Waktu salat sunnah witir yaitu sesudah mengerjakan salat fardu isya sampai terbit fajar. Inilah waktu
untuk mengerjakan sholat witir. Yang kedua, yaitu jumlah rakaat sholat witir. Jumlah rakaat sholat witir yaitu jumlah minimal 1 rakaat, sedangkan maksimal berjumlah 11 rakaat. Inilah jumlah rakaat sholat witir. Mengapa? Karena sholat witir artinya ganjil, dikerjakan dengan rakaat ganjil. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, mengenai keutamaan orang yang mengerjakan sholat witir, begitu amat sangat banyak keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah witir. Di antaranya ada satu buah hadis yang hendak kami sampaikan. Satu hadis ini kami ambil dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Jabir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah ia sholat witir di awal malam. Sesudah itu Nabi menjelaskan lagi, dan barang siapa yang berharap mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah ia mengerjakan sholat witir di akhir malam, karena sholat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat itu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang terdahulu supaya kamu bertakwa. Puasa adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, dan puasa mendidik, melatih manusia supaya menjadi takwa. Dan sesudah itu melatih manusia, mendidik manusia supaya menjadi orang yang sabar. Sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Seperti puasa yang kita jalani, puasa yang kita kerjakan, kita bersabar, nasi, makanan, minuman, kita sabar untuk meninggalkannya. Subhanallah. Untuk apa? Untuk mengharapkan
ampunan dan pahala Allah. Subhanallah. Sedangkan orang yang bersabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan sabar dalam menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka orang yang bersabar, maka dirinya akan mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan dirinya termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Bahwa sesungguhnya merekalah mendapatkan ampunan, rahmat dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahu Akbar. Inilah janji-janji Allah kepada orang-orang yang bersabar dalam mengerjakan kebaikan dan bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Sesudah itu orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, dari sahabat Nabi yang bernama Jabir, ia berkata, pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga-tangga mimbar. Pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi kita mengucapkan amin. Sesudah itu, pada waktu beliau menaiki tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Dan pada waktu beliau menaiki tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Melihat hal itu, sahabat-sahabat Nabi heran. Mengapa? Karena perbuatan itu belum pernah Nabi lakukan. Pada waktu beliau turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
mengapa Rasul mengucapkan amin 3 kali pada waktu menaiki tangga mimbar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat, sesungguhnya pada waktu saya menaiki tangga mimbar, turun malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dirinya tidak mendapatkan ampunan. Maka saya mengucapkan amin, kata Rasulullah. Sesudah itu Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya yang masih hidup membuat anaknya tidak bisa masuk surga karena orang tuanya, maka saya mengucapkan amin. Dan sesudah itu malaikat Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba yang apabila disebut nama Nabi Muhammad tetapi dirinya tidak berselawat kepadamu, maka saya mengucapkan amin, kata Nabi. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu bila saya tahu pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, dan apa yang harus aku baca pada malam itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Allahu Akbar. Inilah ucapan yang diajarkan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Untuk apa?
untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersendah gurau dan kata-kata keji atau kata-kata yang tidak baik. Faman addaha qabla as-shalah wa hiya zakatum maqbulah. Waman addaha ba'da as-shalah wa hiya shadaqatum minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Yang artinya, barang siapa menunaikan zakat sebelum salat Idul Fitri, maka itu zakat yang diterima, zakat yang makbul. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah salat Idul Fitri, maka itu dianggap sedekah biasa atau sedekah sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, dan zakat salah satu rukun Islam. Dan sesudah itu kita mengharap, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, yang sakit diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang barakah, yang menyenangkan diri kita, keluarga kita, membuat kita bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya Allah. Sudah itu kita mengharap dengan penuh perasaan kita, semoga kita semua mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang hendak kami sampaikan, dan kisah ini diriwayatkan oleh Jabir. Kisah ini yang berbunyi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesedihan yang begitu mendalam saat hendak berpisah dengan bulan Ramadan. Pada suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan, apabila malam terakhir bulan Ramadan tiba, maka menangislah langit, menangislah bumi, menangislah para malaikat. Mengapa? Karena musibah akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal ini, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya,
Musibah apakah itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa kata beliau? Apabila malam terakhir dari bulan Ramadan tiba, bulan Ramadan pergi, itulah musibah. Perginya bulan Ramadan itu yang dinamakan musibah. Mengapa? Karena di bulan Ramadan doa-doa hamba Allah yang beriman akan diijabah. Sedekah, sedekah yang kita kerjakan akan diterima. Kebaikan, semua kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Dan sesudah itu siksa azab dihentikan. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu buah hadis yang hendak kami sampaikan. Satu hadis ini kami ambil dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 1936 dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis itu yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami sedang duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Mendengar hal itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan dirimu binasa? Ada apa denganmu? Kata Rasul. Laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku telah berhubungan intim, berhubungan badan kepada istriku di bulan puasa Ramadan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan kepadanya 3 hal. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya tentang memerdekakan budak. Orang itu tidak mampu, tidak bisa. Maka Rasulullah SAW bersabda kembali, kata Rasul, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang itu menjawab, aku tidak mampu ya Rasulullah, aku tidak bisa. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kembali, berilah makan 60 orang miskin. Orang itu menjawab, aku tidak bisa.
Maka Rasulullah SAW duduk. Tidak lama kemudian ada seseorang yang membawa keranjang yang berisi kurma. Lalu Nabi kita Muhammad SAW memberikan makanan itu kepada orang tersebut. Ini kata Rasul, berikan kepada orang miskin. Orang tersebut berkata kembali, wahai Rasulullah, di tempat dua bebatuan di Madinah atau bebatuan hitam, tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Akulah yang lebih miskin, tempat kami yang lebih miskin, kata orang tersebut. Mendengar hal itu, Nabi kita Muhammad SAW, beliau sampai tertawa mendengar perkataan orang tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, ambillah, berilah makan kepada keluargamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apabila seorang melakukan hubungan intim di siang hari, maka dirinya mendapatkan dosa yang amat besar karena dirinya melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai sahabatku dan teman-temanku yang baik, jadi hadis ini berurutan. Yang pertama, memerdekakan budak. Di zaman sekarang tidak ada lagi, kembali kepada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi bagi orang yang melanggar bersetubuh dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, membatalkan puasanya, maka dirinya harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Harus ia lakukan. Tapi jika tidak mampu, tidak sanggup, ia berusaha tetapi dirinya tidak mampu melakukannya, maka ia kembali kepada memberi makan 60 orang miskin. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bersetubuh di malam hari di bulan Ramadan, maka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inilah hadis yang kami sampaikan. Tetapi harus diingat, apabila bersetubuh di bulan Ramadan suami istri di siang hari karena dirinya lupa, umpama istrinya lupa, suaminya lupa, lalu mereka bersetubuh, berhubungan intim, jima, karena mereka lupa. Sesudah itu mereka ingat, lalu mereka ingat bahwa itu adalah puasa, dia sadar, maka puasanya tidak batal, asal syaratnya dirinya lupa. Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang yang makan, minum. Apabila ia puasa, pada waktu dia minum 1 cangkir, lalu ia ingat minumannya sudah habis, dia sadar bahwa dirinya puasa, maka puasanya tidaklah batal. Puasanya tidak batal, teruskan puasa, karena dirinya lupa, bukan disengaja. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam
yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, barang siapa mengerjakan salat tarawih atau qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hendak menyampaikan keutamaan salat sunnah witir. Sebelum saya menyampaikan hadis keutamaan salat sunnah witir, ada hal yang hendak kami sampaikan. Yang pertama yaitu waktu. Kapan mengerjakan salat witir? Kapan waktunya? Waktu salat sunnah witir yaitu sesudah mengerjakan salat fardhu isya sampai terbit fajar. Inilah waktu untuk mengerjakan salat witir. Yang kedua yaitu jumlah rakaat salat witir. Jumlah rakaat salat witir yaitu jumlah minimal 1 rakaat, sedangkan maksimal berjumlah 11 rakaat. Inilah jumlah rakaat salat witir. Mengapa? Karena salat witir artinya ganjil, dikerjakan dengan rakaat ganjil. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, mengenai keutamaan orang yang mengerjakan salat witir, begitu amat sangat banyak keutamaan-keutamaan
bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah witir. Di antaranya ada satu buah hadis yang hendak kami sampaikan. Satu hadis ini kami ambil dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Jabir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir tidak bangun, tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah ia sholat witir di awal malam. Sesudah itu Nabi menjelaskan lagi, dan barang siapa yang berharap mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah dia mengerjakan sholat witir di akhir malam, karena sholat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i. Kami ambil dalam kitab Nailul Autor karya Imam Asy-Syaukani. Hadis itu yang berbunyi dari sahabat Nabi yang bernama Anas. Hadis itu yang berbunyi, zakat kambing yang digembala apabila telah sampai 40 ekor hingga 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak kambing. Tetapi jika lebih dari 120 ekor hingga 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor anak kambing. Tetapi jika lebih dari 200 ekor hingga 300 ekor, maka zakatnya 3 ekor anak kambing. Dan tetapi jika lebih dari 300 ekor, maka hitunglah tiap-tiap 100 ekor 1 ekor anak kambing. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Allahu Akbar. Sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Muaz bin Jabal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk memungut zakat. Apa kata Muaz? Muaz menjelaskan, tiap-tiap dari 30 ekor sapi dengan seekor anaknya, jantan atau betina,
yang berumur 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 5. Allahu Akbar. Jadi orang yang mempunyai 30 ekor sapi, maka zakat bagi dirinya 1 ekor anaknya, jantan atau betina, yang berumur 1 tahun. Tetapi jika 40 ekor atau lebih dari 40 ekor, maka ia zakatnya 1 ekor anak sapi yang berumur 2 tahun. Allahu Akbar. Dari Anas bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan surat. Di antara isi surat tersebut yang berbunyi, apabila telah sampai 5 ekor unta, maka wajiblah mengeluarkan zakat dengan 1 ekor anak kambing. Hadis riwayat Imam Bukhari. 1 ekor anak kambing ini yang berusia, yang berumur 2 tahun. Jadi orang yang mempunyai unta 5 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat dengan 1 ekor anak kambing yang berumur 2 tahun. Tetapi jika mempunyai 10 ekor unta, maka 2 ekor anak kambing yang berumur 2 tahun. Tetapi atau 15 ekor unta, maka 3 ekor anak kambing yang berumur 2 tahun. Tetapi jika mempunyai 20 ekor unta, maka 4 ekor anak kambing yang dizakati yang berumur 2 tahun. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, hendaklah kalian makan sahur sebab di dalam sahur ada berkahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis nomor 1682. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini kami ambil dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Hadis nomor 561. Hadis ini tentang apa? Tentang berbuka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair." Manusia akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Imam Malik. Puasa bagi anak-anak dan wanita yang haid dan wanita yang nifas. Bagi anak-anak sebelum balik, anak-anak yang belum balik, maka tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi kita dianjurkan
untuk melatih mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak mereka. Anak sahabat Nabi, mereka berpuasa diberi mainan oleh ayahnya supaya mereka tidak terasa lapar dan haus disebabkan oleh mainan dan hiburan bermain bersama-sama sang anak. Sesudah itu, bagi wanita yang haid dan wanita yang sedang nifas, wanita yang haid dan wanita yang nifas, maka diharamkan berpuasa bagi mereka. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk apa? Untuk mengqadahnya, menggantinya pada hari-hari yang lain. Allahu Akbar. Wahai sahabatku yang saya banggakan, yang saya kagumi, yang saya cintai karena Allah. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1898. Sedangkan hadis yang kedua, hadis nomor 1899. Ini dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul apa? Apabila masuk bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Sesudah itu dibelenggu setan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan bulan Ramadan. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, sedangkan kalimat yang terakhir, yaitu setan dibelenggu, ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud setan dibelenggu yaitu sebagian setan adalah setan yang membangkang. Itulah setan yang dibelenggu atau setan yang diikat. Ini pendapat salah satu ulama. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Pada waktu di bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira di Jabal Nur. Selama bulan Ramadan, beliau
ke Gua Hira mengasingkan diri, dan beliau membawa bekal gandum, roti terbuat dari gandum dan air. Beliau, Nabi kita Muhammad SAW, menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam sekitarnya. Subhanallah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau di Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, bacalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu Nabi kita Muhammad SAW dipegang oleh Jibril, dipeluk oleh Jibril dengan kuat sampai beliau sesak. Kemudian dilepaskan oleh Jibril. Lalu Jibril berkata, bacalah. Nabi kita Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka Jibril memegang Rasulullah dan merangkulnya dengan erat, dengan kuat. Sesudah itu beliau dilepaskan. Jibril berkata lagi, bacalah. Nabi kita Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa baca. Maka Nabi kita Muhammad SAW dipegang oleh Jibril, dirangkul, dipeluk oleh Jibril dengan sekuat-kuatnya, dengan erat sampai beliau sesak. Maka Jibril melepaskannya. Lalu Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah. Kisah ini disebutkan dalam riwayat Mujahid dari Ibnu Jarir. Dahulu ada seorang laki-laki yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut dari Bani Israel. Pada waktu di malam hari, dirinya
selalu mengerjakan sholat malam sampai pagi. Dan sesudah itu, pada waktu di siang harinya, dirinya mengerjakan ibadat jihad, berjuang di jalan Allah sampai sore. Perbuatan ini terus ia lakukan secara terus-menerus selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Maka turunlah ayat yang berbunyi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang beribadah di malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya pada malam hari itu lebih baik, lebih afdal daripada perbuatan orang dari Bani Israel tersebut. Allahu Akbar. Inilah sebuah keistimewaan, sebuah balasan yang amat sangat besar, ganjaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kisah ini memberi semangat kita supaya diri kita terus beribadah kepada Allah dan lebih semangat lagi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemilik emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka kelak di hari kiamat emas dan peraknya akan dibentuk berupa lempengan. Lalu lempengan tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sesudah itu akan disedekahkan kepada pemiliknya, ke tubuhnya, yaitu pinggang, sudah pinggang, dahi, dan punggung. Allahu Akbar. Ini balasan bagi orang yang mempunyai emas tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan orang yang mempunyai unta yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat unta-unta tersebut akan dikumpulkan lalu mendatangi pemiliknya, lalu unta tersebut akan menggigitnya dan menginjaknya satu persatu. Sesudah unta bersama menyiksanya, maka unta berikutnya akan menyiksanya. Dan selama 1 hari, 1 hari kira-kira 50.000 tahun. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan lembu dan kambing? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu juga dengan orang yang mempunyai lembu dan kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka kambing-kambing tersebut akan mendatanginya pada hari kiamat, akan menyiksanya, menanduknya, dan menginjaknya selama 1 hari. 1 hari kira-kira 50.000 tahun. Allahu Akbar. Inilah balasan ganjaran bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan sesudah itu, sesudah mereka disiksa, barulah mereka akan dimasukkan oleh Allah ke surga atau neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 8 orang inilah yang wajib diberikan zakat kepada mereka semua. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menerangkan kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'allaf. Yang kelima, budak. Yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh, sabilillah. Golongan yaitu Ibnu Sabil. Inilah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1897, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah." Rawahu Bukhari. Yang artinya, barang siapa termasuk ahli salat, maka dia akan dimasukkan ke dalam pintu sholat. Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, orang yang suka berjihad, maka dirinya akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang ahli puasa, maka dirinya akan dimasukkan ke dalam surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa yang ahli sedekah, suka bersedekah, maka dirinya akan dipanggil dari pintu sedekah. Allahu Akbar. Inilah balasan ganjaran bagi orang-orang yang suka selalu berbuat kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan membalasnya dengan balasan yang amat sangat besar. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Mu'az bin Jabal bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mu'az? Mu'az berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka." Allahu Akbar. Ini pertanyaan Mu'az. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab. Beliau bersabda, "Ta'budullah la tusriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul bait." Rawahu Tirmizi. Yang artinya, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dirikan salat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Subhanallah. Inilah jawaban baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdi yasumu yawman fi sabilillah illa idzalikal yawmi wajhahu 'anil nar sab'ina kharifah." Rawahu muttafaqun alaihi. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang berpuasa karena Allah, melainkan Allah menjauhkan dirinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun karena puasanya yang sehari itu." Allahu Akbar. Hadis riwayat muttafaqun alaihi atau Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Begitu amat sangat besar ganjaran balasan bagi orang yang berpuasa. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bau mulut orang yang berpuasa," kata Rasul, "atau yabu indallahi ta'ala mirrihil miski." Jadi bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada aroma kesturi. Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1894. Subhanallah.
mengenai masalah hadis ini, para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Di antaranya, ada ulama yang mengatakan maksud hadis ini, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada aroma kasturi di sisi Allah. Ulama menjelaskan apa? Ada ulama yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kepada orang yang berpuasa pada akhirat nanti. Di akhirat nanti, napasnya lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Ini salah satu pendapat ulama. Dan pendapat ulama ini yang mengatakan ulama yang bernama Iyan. Dan ada juga ulama berpendapat bahwa orang yang berpuasa, bau mulutnya, ulama menjelaskan bahwa dirinya lebih banyak mendapatkan pahala daripada minyak kasturi. Dan pendapat ini didukung oleh Imam An-Nawawi. Banyak ulama menjelaskan makna memahami hadis-hadis ini. Yang pasti kita bangga, kagum dengan kebesaran Allah, dengan balasan Allah kepada hamba-hambanya yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Subhanallah. Dari Ibnu Amr radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Rawahu Ahmad wa Tabrani, Baihaqi dan Al-Hakim. Yang artinya, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani, Baihaqi dan Al-Hakim. Allahu Akbar. Inilah keutamaan bagi orang yang berpuasa dan orang yang suka, yang rajin membaca Al-Quran. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.